يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'allakum bi khair. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menuntut ilmu, yang mana ini merupakan suatu yang sangat mulia. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu tandanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut dan Allah menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipahamkan oleh Allah dari perkara agamanya. Dia dibuat oleh Allah untuk paham terhadap agama. Maka ini adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Maka hendaknya kita sebagai penuntut ilmu bersemangat dalam belajar agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada diri kita. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mempelajari tentang usratun nabawiyah, yaitu keluarga Nabi. Setelah kita mengetahui tentang nasab Nabi, maka pada hari ini kita harus mengetahui juga keluarga Nabi. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa ibunya. Abuhu wa Abdullah wa jadduhu Abdul Muthalib. Bapaknya adalah Abdullah dan kakeknya adalah Abdul Muthalib. Kana li Abdul Muthalib asyratu banin. Abdul Muthalib itu mempunyai 10 orang anak laki-laki. Jadi Abdul Muthalib itu mempunyai 16 anak totalnya. 10 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari 4 orang istri. Wahum al-Haris. Mereka adalah al-Haris. Ini yang paling tua, anak yang pertama. Kemudian Az-Zubair, kemudian Zubair. Wa Abu Talib, wa Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah bapaknya Nabi SAW. Wa Hamzah, kemudian Hamzah. Wa Abu Lahab, kemudian Abu Lahab. Wal Ghaidak, kemudian Ghaidak. Wal Muqawwim, kemudian Muqawwim. Wa Dirar, kemudian Dirar. Wal Abbas yang terakhir, dan kemudian Abbas. Ini diantara anak-anak Abdul Muthalib. Jadi semuanya totalnya 16. Dari 4 orang istri. Adapun Az-Zubair, kemudian Abu Thalib dan Abdullah ini satu ibu dari Fatimah, dari Fatimah, nama istrinya Abdul Muthalib. Jadi Az-Zubair, Abu Thalib sama Abdullah ini satu ibu. Makanya ketika kakek Nabi meninggal, Abdul Muthalib meninggal, Nabi dirawat oleh Abu Thalib. Karena ini adalah Abu Thalib dan Abdullah adalah satu ibu. Adapun yang lainnya Al-Haris, Hamzah, Abu Lahab, Ghaidak, Muqawwim, Dirar dan Abbas ini bukan satu ibu. Yang satu ibu adalah Zubair, Abu Thalib dan Abdullah. Dari ibunya Fatimah binti Amir Al-Makhzumiyah. Jadi ibunya adalah ibunya Abdullah, Abu Thalib dan Zubair adalah Fatimah binti Amir Al-Makhzumiyah. Kana Abdullah ahsana auladi Abdul Muthalib wa ahabbuhum ilaih. Abdullah adalah anak yang paling baik, yang paling afdol, yang paling mulia dari Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib. Wa ahabbuhum ilaih, dan anak yang paling Abdul Muthalib cintai.
Jadi bapaknya Abdul Muthalib sangat mencintai Abdullah. Ya. Dan ada kisah di antara Abdullah dan Abdul Muthalib. Jadi dulu Abdul Muthalib itu hanya punya satu orang anak saja. Yang pertama tadi siapa namanya? Anak pertama Al-Haris. Ya, Al-Haris. Orang-orang Arab dulu tuh sangat mengagungkan anak laki-laki. Orang yang mempunyai anak laki-laki maka dimuliakan. Maka Abdul Muthalib bernazar, yaitu bersumpah ya bahwasannya kalau dia punya anak 10 maka akan disembelih anaknya 1, ya akan disembelih. Kemudian ketika sudah punya anak 10 ya, ternyata Abdul Muthalib ya ingin menyembelih Abdullah karena ketika dikocok namanya Abdullah yang keluar. Maka orang-orang mencegahnya, ya jangan disembelih, ya Abdullah ini anak yang paling mulia, paling afdol, paling utama. Akhirnya Abdul Muthalib bingung, akhirnya mengundi, ya, membuat undian. Yang satu diberi nama Abdullah, yang satu diberi nama 10 ekor unta. Ketika dikocok, ya, yang keluar Abdullah, yang pertama. Dikocok lagi yang kedua Abdullah, ya. Dikocok lagi ketiga Abdullah terus yang keluar sampai 9 kali. 9 kali dikocok yang keluar Abdullah terus. Kemudian yang ke-10-nya ketika dikocok namanya yang keluar 10 ekor onta. Maka Abdullah diganti ya dengan menyembelih 100 ekor onta. Tadi kan cara 10 kali kocokan ya. Satu kali dikocok yang keluar Abdullah maka diganti 10 ekor onta dikalikan 10. Maka ya Abdullah tidak jadi disembelih ya. Yang disembelih adalah 100 ekor onta. Maka dari itu orang yang membunuh manusia ya tanpa sengaja maka diatnya bayar dendanya adalah 100 ekor onta. Paham gak ini? Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak paham ya bisa bertanya kepada ayah bundanya atau bertanya kepada ustadz kalian. Baik ya. Nah, walaqad mata fil Madinah, dan Abdullah ini wafatnya di Madinah. Ya suatu ketika Abdullah sedang berdagang di Syam. Karena kebiasaan kaum Quraisy itu berdagang di Syam ya. Di Syam kemudian sakit, kemudian pulang ke Madinah dan meninggal. Wa umruhu hina izin khamsu wa ishruna sanah, dan umurnya pada waktu itu adalah 25 tahun. Wa kanat wafatuhu qabla ayyulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya wafatnya Abdullah ini adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad ini benar-benar hidupnya yatim, belum pernah merasakan sentuhan dari ayah. Ya, banyak orang yatim ya, tetapi sudah pernah merasakan sentuhan ayah, ya bercanda dengan ayah, ya. Mungkin yatimnya umur 5 tahun, mungkin yatimnya 10 tahun. Tapi Nabi SAW ini benar-benar yatim. Kenapa? Karena ya belum sempat melihat bapaknya. Ya, ayahnya meninggal ketika Nabi SAW berada dalam kandungan. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi SAW itu dalam keadaan yatim ya, maka Allah yang menjaganya, Allah yang menaunginya. Ya jadi Nabi SAW ya dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian ya ummuhu hiya Aminah bintu Wahab. Ya, ibunya adalah Aminah binti Wahab. Dan Aminah binti Wahab ini kalau kita runut nasabnya ke atas, maka bertemu dengan kakek Nabi yang bernama Kilab. Jadi bertemu dengan kakek Nabi yang nomor 5, Kilab. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Aminah ini bapaknya Nabi ya bertemu dengan ya kakek Nabi yang bernama Kilab. Ya, jadi ini merupakan keduanya merupakan Abdullah dan Aminah itu dua-duanya nasabnya sangat tinggi, sangat mulia di tengah-tengah suku Quraisy. Ya karena keturunan dari Nabi Ismail, dan juga orang-orangnya merupakan orang yang besar, orang-orang mulia. Tazawwajaha abuhu wahya yauma idin tu'adu afdalu imra'atin fi Quraisyin nasaban. Ya, Abdullah menikahinya,
menikahi Aminah. Dan Aminah itu merupakan apa? Wanita yang paling mulia. Ya, wanita yang paling mulia di suku Quraisy secara nasab. Ya, karena kalau kita runut ke atas maka bertemu dengan Kilab, dan Kilab itu juga termasuk orang yang mulia. Dan nanti bertemu dengan ya Ismail, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, ammuhu Abu Thalib wa huwa alladhi tawalla riayatihi ba'da mauti jaddihi Abdul Muthalib. Ya, pamannya adalah Abu Thalib. Ya, dan pamannya yang mengasuh Nabi setelah wafat kakeknya Abdul Muthalib. Jadi setelah Abdul Muthalib wafat, ya, asuhan berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaranya Abdullah, satu ibu, satu bapak. Ya, pada awalnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Ya, wadalla ma'ahu hatta tazawwaja summa lazimahu wa anahu ba'da bi'satihi. Ya, kemudian pamannya terus bersama Nabi, ya, sampai Nabi menikah, tetap bersamanya, ya. Kemudian tetap menolongnya, wa anahu, tetap menolong Nabi, ya, setelah Nabi diutus. Ya, pamannya menemaninya sampai Nabi SAW menikah, kemudian membantunya, ya, membantu dakwah Nabi, ya, ketika Nabi diutus menjadi seorang rasul. Wa mana'a anhu kaidal musyrikin. Kemudian, ya, Abu Thalib juga yang, ya, membantu membela, mencegah dari gangguan kaum musyrikin. Padahal, ya, Abu Thalib itu, ya, kafir, ya, tidak beriman kepada, ya, Nabi SAW. Ya, beliau beriman terhadap apa yang Nabi bawa, tetapi, ya, belum mengucapkan kalimat syahadat. Ya, wa mata ammuhu, kemudian meninggallah Abu Thalib, ya, wa mata ammuhu, dan mati, ya, meninggallah pamannya Abu Thalib ala syirki, di atas kesyirikan, wal iyazubillah. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari hal tersebut. Ya, padahal hati Abu Thalib itu, ya, beriman terhadap apa yang Nabi bawa, ya, terhadap kebenarannya, ya, kebenaran yang Allah berikan, Allah turunkan kepada Nabi. Akan tapi apa? Abu Thalib, ya, gengsi atau malu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika Abu Thalib meninggal, di sampingnya ada Abu Jahal, dan di sampingnya juga ada Nabi. Ya, Nabi mengatakan, kul ya ami la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat yang aku bisa menjadi hujah untukmu yang kalimat ini bisa menjadi hujah untukmu di hari kiamat kelak. Ya, tetapi di sampingnya ada Abu Jahal mengatakan, ya, atar gobu an millati Abdul Muthalib, ya, apakah kau benci terhadap agama nenek moyangmu, yaitu Abdul Muthalib. Jadi terus Nabi mengatakan itu, Abu Jahal mengatakan yang seperti itu terus, sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib adalah orang yang paling Nabi cintai, dia yang membela Nabi, ya, yang menemani dakwah Nabi, ya, seperti itu. Jadi, ya, beliau Abu Thalib ini meninggal dalam kesyirikan. Ya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ini ada mufradat atau kosakata baru atau penting, ya, bisa kalian tulis dan hafalkan nanti, ya. Ustadz bacakan dulu seperti biasa. Al-usratu, keluarga. Al-usratu, keluarga. Banuna, anak-anak laki-laki. Jamak ini, ya, banyak anak laki-lakinya. Banuna, anak-anak laki-laki. Ahsanu, terbaik atau yang paling baik. Umruhu, umurnya. Umruhu, umurnya. Jangan sampai salah pengucapannya, ya, ketika store. Yauma idzin, pada saat itu. Yauma idzin, pada saat itu. Yang samping kirinya ini agak ketutup dikit nih. Ya. Ammuhu,
pamannya. Ammuhu pamannya. Ya. Afdalu imro'atin wanita terbaik. Afdalu imro'atin wanita terbaik. A'anahu membantunya. A'anahu membantunya. Panjang ya ayatnya. A'anahu membantunya. Kaidun tipu daya. Tahu tipu daya? Tipu daya itu licik ya, berbuat curang, itu namanya tipu daya. Ya. Al musyrikuna kaum musyrikin. Al musyrikuna kaum musyrikin. Nah, ini 10 mufradat yang kalian hafal. Kemudian nanti distorkan ke ustadz kalian masing-masing. Tapi ini aja yang bisa ustadz sampaikan, kurang lebih mohon maaf ya. Ustadz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.